Analis mata uang dan komoditas Ibrahim As-Suhaibi menilai penguatan rupiah dipicu oleh meredanya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran turut membuat nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Rabu ini. Pada perdagangan siang tadi, rupiah di pasar spot tercatat menguat 0,55% ke level Rp17.011 per dolar setelah sehari sebelumnya sempat melemah di level Rp17.100 per dolar. Analis mata uang dan komoditas Ibrahim As-Suhaibi menilai penguatan rupiah dipicu oleh meredanya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Selain itu, gencatan senjata selama 2 minggu termasuk pembukaan kembali Selat Hormuz mendorong penurunan harga minyak dunia yang sebelumnya sempat melonjak akibat eskalasi konflik. Ibrahim memperkirakan tren penguatan ini masih berlanjut dalam 2 pekan ke depan. Dengan adanya gencatan senjata selama 2 minggu ini, dia cukup positif untuk pasar. Ya, ini pun juga melihat dari pelemahan indeks dolar yang begitu tajam pada saat pembukaan pasar tadi pagi yang terjadi gap down yang cukup luar biasa. Ini berdampak terhadap penguatan mata uang rupiah. Rupiah yang saya duga akan menuju ke level 17.150 ya, dengan adanya pelemahan mata uang rupiah ini membuat rupiah kembali lagi mengalami penguatan. Walaupun penguatannya masih di atas 17.000, tetapi ini masih bisa berdampak ya positif terhadap. Pemirsa, lonjakan harga plastik akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah diakui memukul para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah kini terus memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk merumuskan langkah-langkah guna menjaga keberlangsungan pelaku usaha kecil. Pemerintah mengakui lonjakan harga plastik akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah memukul para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Menurut Menteri UMKM Maman Abdurrahman, saat ini koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk merumuskan langkah-langkah guna menjaga keberlangsungan pelaku usaha kecil. Maman memastikan pihaknya akan menjaga stabilitas pasokan dan solusi atas kenaikan harga yang kian membebani ongkos produksi UMKM. Ya, khusus ini saya sudah tugaskan Eselon 1 Pak Riza dan Pak Temi untuk bicarakan dengan Kementerian Perdagangan. Jadi kan begini, itu kan ada produk turunan dari crude oil kita sebagai salah satu bahan untuk produksi plastik. Nah, ini nanti lagi sedang dalam pembicaraan. Jadi kemarin pas saya di Cina dapat laporan itu dan saya sudah tugaskan tim Eselon 1 untuk bicara dengan Kementerian Perdagangan. Nanti hasilnya seperti apa saya kabarin ke teman-teman media. Berarti sejauh ini dari pelaku UMKM belum ada? Sudah ada keluhan, sudah ada aspirasi yang menyampaikan ke kita bahwa kebutuhan akan bahan-bahan plastik untuk bungkus produknya mereka itu sekarang sudah mulai naik. Sebelumnya harga plastik di dalam negeri dilaporkan melonjak lebih dari 50% seiring memanasnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Konflik yang berdampak pada ditutupnya Selat Hormuz mengganggu pasokan bahan baku utama plastik dan mendorong kenaikan harga di pasar domestik. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, program Padat Karya 2026 kembali menjadi prioritas pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah dinamika global, di mana Kementerian Pekerjaan Umum memastikan program infrastruktur berbasis masyarakat pada tahun anggaran 2026 akan diperluas secara signifikan dengan menjangkau 15.364 lokasi di seluruh Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyampaikan bahwa kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, melainkan juga untuk membuka lapangan kerja dalam jumlah besar, di mana pemerintah menargetkan program ini mampu menyerap hingga 1 juta tenaga kerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di berbagai daerah. Adapun Dodi menambahkan nilai anggaran untuk program infrastruktur berbasis masyarakat tahun ini mengalami peningkatan dari pagu awal sebesar 4,84 triliun rupiah menjadi 5,48 triliun rupiah. Kenaikan anggaran ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memperkuat program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama dalam menciptakan peluang kerja dan meningkatkan daya beli. Sesuai dengan info di awal, kami tetap sedang melakukan konsolidasi agar optimalisasi penganggaran tersebut tidak dilakukan pada
infrastruktur berbasis masyarakat. Tapi sehingga kami akan tetap mengalokasikan anggaran untuk IBM sebesar 5,48 triliun dengan konsekuensi penyesuaian pada anggaran kegiatan-kegiatan yang non infrastruktur berbasis masyarakat. Dapat kami laporkan dalam kesempatan yang berbahagia ini dengan total alokasi anggaran sebesar 5,48 triliun, total target lokasi program IBM tahun 2026 adalah mencapai 15.364. Warga Iran turun ke jalan dan bersorak merayakan gencatan senjata selama 2 pekan yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tidak hanya warga Iran, warga Irak di Baghdad juga ikut merayakan gencatan senjata. Jalan-jalan di Iran dipenuhi warga. Mereka bersorak dan mengucapkan syukur setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan melalui media sosialnya akan menunda serangan ke Iran. Pemerintah Iran menegaskan gencatan senjata ini adalah bentuk kemenangan Iran dalam perang melawan AS dan Israel. Meski ditunda selama 2 pekan, Iran tetap bersiap menghadapi serangan Israel. Tidak hanya warga Iran, perayaan gencatan senjata juga berlangsung di ibu kota Irak, Baghdad. Warga Irak turun ke jalan dan bersorak. Sebelumnya Iran telah ditarik ke dalam perang dengan kelompok-kelompok bersenjata pro-Iran dan pasukan Amerika Serikat melakukan serangan terhadap satu sama lain. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemerintah Tiongkok akan terus menerapkan langkah-langkah pengendalian terkait harga retail bensin dan solar mulai hari Rabu waktu setempat. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi dampak kenaikan harga minyak internasional terhadap pasar domestik negeri tirai bambu. Dalam siaran resminya, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok menyatakan bahwa sejak penyesuaian harga minyak domestik pada akhir Maret 2026, harga minyak mentah internasional telah mengalami fluktuasi yang signifikan, di mana 3 perusahaan minyak terbesar Tiongkok yakni China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation, dan China National Offshore Oil Corporation telah diperintahkan untuk mempertahankan produksi dan memfasilitasi transportasi guna memastikan pasokan yang stabil. Berdasarkan mekanisme penetapan harga yang berlaku, harga bensin dan solar seharusnya naik masing-masing sebesar 800 dan 770 yuan per ton. Namun berkat langkah pengendalian, harga tersebut mulai Rabu akan naik masing-masing sebesar 420 dan 400 yuan per ton. Meski demikian, otoritas terkait diminta untuk meningkatkan pengawasan dan inspeksi serta mengimplementasikan langkah tegas untuk menindak aktivitas yang melanggar kebijakan harga nasional guna menjaga ketertiban pasar.